Hukum bismillah hukumnya haram. Oh, yang gitu. Bismillah kan zikir, kok haram dibaca? Namun sebelum membahas alhamdulillah, kita kaji bismillah dari kajian fikihnya. Bismillah itu memiliki 5 hukum. Kadang kita wajib baca bismillah. Wajib baca bismillah. Kalau nggak baca dosa. Kalau nggak baca batal ibadahnya. Nah, berarti wajib baca bismillah. Kapan itu? Itu pada sholat. Setiap sholat, baik sunnah maupun fardu, termasuk sholat jenazah, wajib di dalam sholat setiap rakaat kita baca bismillah. Kenapa? Karena bismillah ayat daripada Al-Fatihah. Sedangkan Fatihah salah satu rukun sholat, maka wajib dibaca bismillah dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Wajib mengawali sholatnya dengan bismillah. Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang sholatnya nggak pakai bismillah? Lagi-lagi jangan disalahin. Jangan karena lagi-lagi dalil. Dua-duanya sahih, baik yang mengawali dengan bismillah maupun tanpa bismillah. Kembali dalam tafsir Munir tadi, Syekh Nawawi mengatakan apabila bismillah tidak dibaca dalam Fatihah, tetap ayat Fatihah berjumlah 7 ayat. Ya kan Fatihah 7 ayat kan? Kalau tanpa bismillah, maka ayat yang terakhir yang ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang terakhir. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Kalau dibaca tanpa bismillah, berarti beliau mengakui hadis bahwa Fatihah pun diawali dengan alhamdulillah tanpa bismillah. Tapi karena beliau mazhab Imam Syafi'i, beliau juga menjelaskan bahwa wajib membaca bismillah pada setiap awal Fatihah karena merupakan ayat dari Al-Fatihah. Apabila bismillah bagian daripada Al-Fatihah, maka ayat yang ke-7 yang terakhir dimulai dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Nah, jadi bagi mereka yang sholatnya tanpa bismillah, kita yang sholatnya pakai bismillah, udah nggak ada masalah. Kita sholat di belakang mereka, yang penting kitanya baca bismillah. Nah, seperti yang terjadi dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, coba ini kalau kita lagi umroh, lagi haji, ketika kita berjamaah dengan imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pasti mereka terkadang nggak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Tanpa baca udah nggak apa-apa, kita ngikuti belakang mereka, kita baca bismillah. Itu lebih enak. Nggak pernah kita nyalahin orang, ya. Kalaupun mereka nyalahin kita, biarin aja udah. Nggak ada urusan kita dengan mereka. Itu paling tenang begitu, Pak. Nggak pernah nyalahin orang. Kalaupun kita disalahin, kita nggak merasa keberatan. Karena kita nggak butuh mereka. Nah, karena kita sedang mengamalkan hadis Nabi. Di antaranya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang kagak bermanfaat. Nah, itu di antaranya itu. Kita disalahin sama orang, biarin aja. Kita dibenci sama orang, biarin aja. Kenapa? Gak ada manfaatnya kita ladenin. Betul kira-kira? Udah tinggalin aja deh. Gak perlu pusing-pusing. Kata Imam Ghazali, gitu aja repot. Ya, gitu aja ya. Biarin aja. Itu lebih tenang, lebih enak gitu ya. Fal yakul khairan au liyasmut.
Ya, kalau bisa berkata yang baik, ucapkan. Kalau nggak mampu, udah cukup bendeng baik. Itu ya, cicing baik, itu ya. Nah itu yang pertama, hukum bismillah wajib dibaca, yaitu di dalam salat. Yang kedua, bismillah juga sunnah dibaca. Kalau dibaca sunnah berarti dapat pahala yang bacanya. Kalau nggak baca berarti nggak dapat pahala. Kapan disunahkan baca bismillah tadi? Pada setiap perbuatan, terutama yang memiliki kepentingan dalam syariat. Sebelum berwudu sunnah baca bismillah. Sebelum tidur sunnah baca bismillah. Itu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, hukum bismillah hukumnya haram. Oh, yang gitu. Bismillah kan zikir, kok haram dibaca? Ini ada waktu-waktunya juga. Nggak boleh baca bismillah di awal perbuatan itu. Kapan diharamkan baca bismillah? Pada perbuatan yang jelas-jelas haram. Di antaranya contohnya mencuri. Garong nih, jahat, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak ketahuan. Ya, dia CCTV wah, ada bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan halal yang saya curi. Haram jadi baca bismillah ya. Ada juga naudzubillah pengen berzina, ya, pelacur sebelum berangkat dari rumahnya bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak pelanggan. Nah itu berarti ya haram baca bismillah karena pada perbuatan yang diharamkan. Ya. Jadi jangan disalahgunakan Pak ya. Pengen korupsi baca bismillah dulu biar halal gitu ya. Nggak bisa begitu ya. Atau pengen main judi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang malam ini. Kemudian yang keempat, hukum bismillah adalah makruh dibaca. Makruh dibaca artinya sebaiknya ditinggalkan. Kalau haram harus ditinggalkan, nggak boleh baca bismillah. Ini makruh, sebaiknya jangan baca bismillah. Tentu pada perbuatan yang jelas-jelas makruhnya. Di antaranya selalu diibaratkan contohnya daripada memakan sesuatu yang tidak enak baunya. Jengkol, pete, pare gitu kan, yang kira-kira baunya nggak sedap dah. Tapi kalau yang dimakan itu jengkolnya doang mentah-mentah. Tapi kalau udah jengkol di semur, asik. Jengkol jengkol itu dikecapin atau dicabein kan, nah itu insya Allah hilang baunya tuh. Nggak apa-apa bismillah tuh ya, karena nggak ada baunya lagi. Ini mungkin kalau ada orang yang suka makan jengkol mentah, bawang mentah, petai mentah gitu kan, yang jelas masih bau tuh. Nah itu makruh mengawali dengan bismillah. Itu termasuk ya sebagian mengatakan rokok hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang mengatakan makruh. Tapi yang tukang rokok nggak bakal bilang makruh, haram. Itu ya. Yang terakhir baca bismillah hukumnya mubah. Boleh dibaca, boleh kagak dibaca. Tentu pada perkara yang mubah. Macam tadi pengen berjalan, olahraga ya. Kemudian pengen bersih-bersih rumah, termasuk juga makan, minum, istirahat. Ini perkara yang mubah. Makan perkara yang mubah, artinya kalau nggak makan nggak dosa, kalau makan juga nggak dosa, berarti bebas. Ya. Nah, namun kata para ulama, setiap perkara yang mubah jika diniatkan untuk ibadah, maka hukum bismillah menjadi sunnah. Contohnya tidur, hukumnya mubah. Nah, kita niatin ya Allah dengan tidur siang ini, semoga saya nanti malam bisa tahajud. Nah, tidur siang niatnya biar bisa bangun tahajud, berarti tidurnya itu ibadah. Maka sebelum tidur sunnah baca bismillah kalau niatnya buat ibadah. Makan, minum begitu juga, ya Allah saya makan, saya minum, niat buat semangat ibadah saya. Makin banyak makan, makin banyak ibadah. Habis makan kenyang tidur, nggak jadi ibadah.
Gitu ya. Nah itulah daripada hukum bismillah, ada 5 hukum dalam kajian fikih. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Itu baru bismillah doang tuh. Baru bismillah. Jadi pelan-pelan kalau ngaji kudu sabar ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini penghujung tahun kita awal dengan bismillah menjadi amalan buat awal tahun kita nanti. Jangan sampai lepas daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna Muhammad nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma khudina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Jangan lupa Selasa habis asar baca doa akhir tahun. Besok ya, lusa Selasa baca doa akhir tahun habis asar. Habis maghribnya jangan lupa baca doa awal tahun. Insya Allah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.